Salam literasi, salam Ceris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Salam literasi, salam Ceris. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih. Kami dalam kesempatan ini akan bincang-bincang tentang Ceris dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur. Di masa pandemi ini, beliau sangat memberikan ruang yang cukup lebar kepada literasi, sehingga kita menyebutnya literasi sebagai laboratorium ilmu pengetahuan yang luar biasa di masa pandemi ini. Satu di antaranya tentang Ceris. Dari Ceris akhirnya terjadilah suatu inovasi pembelajaran berbasis literasi. Dalam PPL Ceris ini sudah banyak karya yang dihasilkan dalam konteks insya Allah bisa menjadi salah satu penguat peradaban literasi Islam. Untuk itu lebih jauh kami akan bincang-bincang atau dialog dengan beliau. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Pak Jayadi, sehat selalu di Surabaya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, afiat, mudah-mudahan kawan-kawan, guru dan semuanya juga tetap dalam kondisi sehat afiat, sehingga kemudian bisa memaksimalkan pengabdian kita, khidmah kita dalam rangka pendidikan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita memulai diskusi tentang bagaimana peran PPL Ceris yang sudah berkembang di Jawa Timur dalam konteks harmoni Indonesia, dan kemudian adalah membangun peradaban literasi Islam. Bicara PPL Ceris yang memberikan nuansa harmoni pada Indonesia dan juga memberikan sumbangsih pada peradaban literasi Islam. Bicara Indonesia, kita mengenal Indonesia memiliki 16.000 sampai 17.000 pulau dengan suku lebih dari 700 dan bahasa lebih dari 600, dan juga ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks Jawa Timur, dari data 2020, Jawa Timur mempunyai atau memiliki penduduk kurang lebih 40 juta. Artinya Jawa Timur jumlah penduduknya lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia ditambah Singapura dan Brunei. Cukup besar. Tentunya potret Indonesia, potret Jawa Timur dengan data-data di atas, ada satu kehidupan yang kompleks di sana, Bapak. Nah, dalam konteks ini kami melihat melalui Kementerian Agama menawarkan namanya moderasi beragama. Mungkin Bapak bisa menjelaskan konsep dan penerapan moderasi beragama khususnya di Jawa Timur. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya kira menarik kalau kemudian kita kembali kepada diksi yang digunakan. Moderasi beragama. Bukan moderasi agama, bukan moderasi Islam, bukan moderasi Kristen, bukan moderasi Katolik, bukan moderasi Hindu, bukan pula moderasi Buddha, tetapi moderasi beragama. Kenapa menggunakan istilah moderasi beragama? Karena bagi kita, agama apapun, pesan-pesannya sungguh sangat moderat. Pesan-pesannya, ajarannya begitu sangat moderat. Kita ambil contoh misalnya Islam. Dari kata Islam itu sendiri terkandung makna yang begitu sangat moderat. Karena posisi Islam itu sesungguhnya adalah antara salam dengan istislam. Bainas salam
Wal istislam, di tengah-tengahnya ada Islam. Jadi kata Islam itu sendiri, itu di antara sofistikasi istislam dengan kesederhanaan salam. Di antaranya itulah ada kata Islam. Jadi moderat itu adalah jalan tengah yang berada di tengah-tengah. Nah, karenanya lalu kemudian yang kita gunakan istilahnya adalah moderasi beragama. Tetapi agama yang sejatinya sudah sangat moderat itu, pada prakteknya, ketika itu diimplementasikan oleh umat beragama, itu lalu kemudian yang tadinya moderat menjadi tidak moderat. Maka sesungguhnya yang kita moderasikan itu adalah cara kita beragama itu. Caranya yang kita moderasikan. Cara kita beragama. Karena tentu ini harus kita kembalikan kepada kondisi kita sebagai manusia. Manusia tentu ada salah, ada lupa, ada kecenderungan, dan aspek-aspek yang lainnya. Yang dengan potensi-potensi itu, maka kemudian agama yang sejatinya sudah sangat moderat itu bisa jadi dalam prakteknya menjadi tidak moderat. Karenanya sekali lagi, yang kita lakukan adalah moderasi beragama. Agama apapun, bukan hanya untuk Islam, tetapi praktek-praktek keberagamaan, agama-agama apapun yang ada di Indonesia, saya kira memang harus kemudian kita pastikan cara beragamanya itu dilakukan dengan cara-cara yang moderat, cara-cara yang seimbang, tawazun. Saya kira itu, dan kita bersyukur kemudian kawan-kawan menerjemahkan caranya itu dengan ragam pendekatan, dengan ragam cara, tentu tergantung kepada bidang profesi yang kita geluti masing-masing. Kawan-kawan guru tentu melakukan penguatan moderasi beragama melalui proses-proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, ataupun dengan cara-cara virtual seperti yang terjadi saat ini di masa-masa pandemi. Intinya pesan utamanya adalah penguatan kehidupan keagamaan di Indonesia yang lebih moderat. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana cara ini kembali kepada tadi Bapak sampaikan pendidik, terus kemudian nanti berimbas kepada siswa. Cara kembali ke manusia, artinya di sini diperlukan sebuah karakter, salah satu di antaranya. Dalam konteks ini, untuk mencapai moderasi beragama yang baik, satu di antaranya adalah penguatan karakter. Nah, sebelum saya masuk ke sana, Bapak, mungkin nanti ini sebagai flashback kita. 2020, salah satu perusahaan besar internasional, Microsoft, itu melakukan sebuah survei terhadap 32 negara tentang kesantunan di dalam digital atau media sosial. Karena pandemi ini membawa kita ke dunia sana yang masif sekali. Ada 3 kriteria yang mereka survei. Satu tentang hoax dan penipuan. Yang kedua tentang ujaran kebencian. Yang ketiga tentang diskriminasi. Nah, di sini data yang mereka sajikan dari survei itu, dari 32 negara, Indonesia berada di urutan 29. Dan di Asia Tenggara, Indonesia di urutan nomor 1 dari belakang. Nah, dalam konteks ini, tadi moderasi beragama, terus kemudian penguatan karakter, itu sebagai flashback saja Bapak data tadi. Bapak sering saya mendengar menyampaikan bagaimana membangun penguatan karakter, dalam hal ini adalah karakter moral dan karakter kinerja. Nah, bagaimana Bapak untuk mensinergitaskan kedua karakter itu di Jawa Timur? Silakan. Baik, ada 2 hal saya kira yang perlu menjadi titik tekan kita sebagai perhatian utama dalam konteks yang semacam ini. Yang pertama, nampaknya kita perlu melihat dan
membuat refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah kita, di madrasah kita, bahkan di pendidikan agama di masyarakat kita. Jadi kita melihat betapa proses pembelajaran pendidikan agama itu begitu sangat kuat pengaruh tradisi psikologi kognitifnya. Begitu sangat kognitif. Semuanya diajarkan dengan pendekatan-pendekatan kognitif yang harus observable, measurable, dan segala macamnya. Nah, karena kecenderungan pembelajaran kita itu begitu sangat kognitif, maka sesungguhnya belum sampai kepada inti dari pesan utama sebagai proses pendidikan itu, belum sampai inti kepada proses pendidikan itu. Ketika pembelajarannya masih cenderung kognitif, jujur, harus kemudian kita akui bersama, sesungguhnya yang sudah diikhtiarkan oleh kita, oleh guru-guru kita, semuanya itu baru sebatas mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang etika, mengajarkan budi pekerti, mengajarkan tentang akhlak, baru sebatas mengajarkan tentang. Tentu kita menyadari jika tradisi pembelajaran kita baru sebatas mengajarkan tentang, maka murid-murid kita pun hanya tahu tentang agama, tahu tentang etika, tahu tentang akhlak, tahu tentang budi pekerti. Semuanya pengetahuan kognitif tentang itu. Karenanya saya kira perlu ada kesadaran kolektif untuk melakukan transformasi dari hanya sebatas mengajarkan tentang sangat kognitif tadi itu, kemudian kita teruskan pada mendidikan bagaimana beragama, mendidikan bagaimana beretika, mendidikan bagaimana berakhlak, mendidikan bagaimana di situ. Dan ini tidak hanya didominasi oleh konten-konten agama, termasuk konten sains pun saya kira pendekatannya perlu mendidikkan bagaimana agar matematika itu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai kejujuran dan segala macamnya ini. Jadi yang pertama saya ini reorientasi proses pembelajaran kita dari hanya sebatas mengajarkan tentang sesuatu kepada mendidikan bagaimana sesuatu itu dilaksanakan dengan baik. Ini dampaknya akan sangat luar biasa karena tentu kemudian guru-guru kita tidak hanya sebatas menyampaikan pesan, tetapi kemudian guru-guru kita juga harus sanggup menjadi model yang pada akhirnya akan dituri oleh murid-murid kita. Ini yang pertama. Jadi transformasi orientasi pembelajaran kita dari hanya sebatas mengajarkan tentang, kemudian kita teruskan kepada yang lebih substantif, yaitu mendidikan bagaimana tadi itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentu penguatan karakter, ini menjadi penting. Penguatan karakter menjadi sangat penting. Kita tidak ingin anak-anak kita, murid-murid kita, adalah mereka-mereka yang kemudian memiliki kinerja yang sangat luar biasa, memiliki semangat kerja yang sangat luar biasa, mereka ulet, mereka kerja keras, tetapi pada saat yang bersamaan tidak jujur. Pada saat yang bersamaan culas. Nah, ini yang saya kira perlu kemudian kita dudukkan soal penguatan karakter itu pada dua hal saya kira. Ini yang kemudian kita mengenali ada karakter yang kita sebut sebagai karakter moral, dan yang kedua ada karakter kinerja ini. Ini harus saling menopang dua-duanya, karena pada akhirnya karakter moral itu harus menjadi landasan untuk yang lain-lainnya. Kalau kemudian kita sebut sebagai karakter moral, maka tentu di situ pengaruh agama, pengaruh etika, pengaruh budi pekerti itu sangat luar biasa, dan itu harus menjadi landasan, menjadi fondamen untuk kemudian dibangunnya karakter-karakter yang lainnya
yang kita sebut dengan karakter kinerja. Karakter moral ini terkait dengan etika, dengan iman, dengan ketakwaan, kejujuran, sopan santun, keramahan, dan seterusnya. Sementara kalau karakter kinerja ini terkait dengan misalnya kerja keras, ulet, tangguh, dan seterusnya, yang ini saya kira menjadi harapan kita semuanya. Pribadi-pribadi yang tangguh sekaligus jujur, pribadi-pribadi yang ulet sekaligus pribadi yang beriman dan bertakwa. Saya kira penguatan pertama tadi dari sisi reorientasi cara pembelajaran, dan yang kedua dari sisi penguatan karakternya itu sendiri, karakter moral dan karakter kinerja. Ji, baik Bapak. Ada satu benang merah yang bisa saya tarik adalah bagaimana dari konteks mengajarkan tentang, terus kemudian harus bisa ditransfer ke implementasi kehidupan, yang di situ karakter moral dan karakter kinerja ada di sana. Nah, kita kembali ke konteks literasi, Bapak. Saya membaca bahwa literasi di Jawa Timur, indeks literasi membaca di Jawa Timur, itu tahun 2019 nomor 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Terus kemudian data dari Perpusnas tahun 2000, kalau tidak salah bulan Oktober, itu dari Kepala Perpusnas menyampaikan Indonesia ketersediaan buku baru ada 50 juta buku baru eksemplar, artinya Bapak. Penduduk Indonesia ada 270-an juta. Artinya kalau kita berasumsi 1:1, maka ada kekurangan buku 220 juta. Sementara UNESCO itu menetapkan standar minimalnya 1 penduduk berbanding dengan 3 buku baru. Artinya kalau Indonesia 270 juta, harusnya ada 810 juta buku. Sementara data dari Perpusnas baru 50 juta. Artinya ini ada satu ketimpangan. Dan kalau kita ikuti data PISA, kemampuan reading, kemampuan membaca kita untuk anak-anak usia 15, sekitar 15 yang di riset oleh di PISA itu, kemampuan reading kita ada di nomor 72 dari 78 negara. Nah, kembali ke situ. Tadi saya sedikit mengulas bahwa menulis itu sebenarnya adalah implementasi pikir untuk siswa terutama, dan siapapun itu sebenarnya bagian dari implementasi pikir. Dan di sanalah sebenarnya cermin pikir, cermin apa yang kita inginkan ada di tulisan itu. Yang menarik, Pak, PBL Ceris. Ini sebenarnya saya melihat menjawab itu semua. Dan saya dukung yang Bapak kembangkan cukup luar biasa ini. Kira-kira Pak, dalam menghadapi konteks seperti itu, pengembangan PBL Ceris ke depan, kira-kira bagaimana untuk di Jawa Timur, Bapak? Iya, saya kira pengembangan PBL Ceris ke depan dengan melihat tren hari ini, di mana kemudian di masa-masa, kita berangkat dari masa pandemi hari ini, masa pandemi di mana kemudian proses pembelajaran langsung tatap muka tidak bisa kita laksanakan. Perlu ada perangkat yang bisa memastikan bahwa kelemahan-kelemahan dari pembelajaran virtual itu bisa tertutupi dengan baik. Nah, saya melihat misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, PBL Ceris menjadi exit strategi, di mana kemudian dengan PBL Ceris itu maka bisa menutup kelemahan-kelemahan pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Karena tentu ruang virtual itu tidak bisa sampai misalnya memberikan contoh-contoh keteladanan dan segala macam. Maka dalam rangka penguat karakter, dalam rangka membentuk habituasi, membentuk environment pendidikan yang baik,
Maka cerita-cerita ini menjadi sangat penting di sini. Cerita-cerita menjadi sangat penting. Dan ini bisa mengganti dan sekaligus bisa melengkapi dari kekurangan pembelajaran virtual itu. Karena ketika pembelajaran virtual, tentu guru kita itu hanya sebatas mengajarkan tentang konten yang ada di dalam buku. Tapi penguatan karakternya, kemudian pembiasaannya, ini yang kita kemudian terbatas ruang untuk itu. Dan sekali lagi, PBL Ceris saya kira menjadi katup pengaman itu semuanya. Jadi di masa pandemi kita merasakan betul manfaat dari PBL Ceris ini. Ketika kemudian ini menjadi satu fakta, satu entitas, bahwa ini ada proses pengayaan, maka tentu ke depan akan semakin tinggi lagi di situ. Hari ini kita membaca dengan keterbatasan pembelajaran virtual, ruang-ruang kreatif itu kemudian sangat luar biasa. Guru-guru yang tadinya tidak biasa menulis pun pada hari ini kemudian terbiasa menulis, termasuk murid-murid kita. Nah, ini saya kira awal yang baik, Pak. Awal yang baik untuk kemudian ke depan, kendati kita berharap betul, kendati misalnya pandemi ini akan segera selesai, tetapi sebagai bentuk dari peradaban baru, peradaban membaca, dan menulis, ini saya kira akan semakin mendapatkan momentumnya ke depan. Karena dengan cara semacam itu, maka kemudian ruang-ruang kreatif kita bisa tertuangkan, imajinasi lepas kita bisa aktualisasikan melalui bahasa-bahasa tulisan kita. Selama ini kita banyak lakukan sesuatu, tapi tidak pernah menuliskan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, hari ini alhamdulillah, dengan sisi lain di balik pandemi ini, saya kira ada tradisi, ada budaya baru yang sangat akseleratif, terutama terkait budaya literasi ini. Maka tentu kita berharap kalau ini menjadi modal awal, maka kebutuhan buku misalnya tadi ada exercise sampai ada kebutuhan sekian ratus ribu buku, saya kira dengan berdasarkan pengalaman di masa pandemi ini akan menjadi kebutuhan kita semuanya. Akan menjadi kebutuhan kita semuanya. Kalau itu sudah kita tempatkan sebagai bagian dari kebutuhan kita memiliki sifat need terhadap itu, maka insya Allah kita akan mampu untuk kemudian merealisasikan itu. Paling sekurang-kurangnya memfasilitasi agar semua hope, semua kebutuhan terkait dengan literasi ini bisa terfasilitasi dengan baik. Tidak hanya masa-masa sekarang, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Karena tentu setiap masa akan ada tantangan, terus seperti itu. Dan karenanya lalu kemudian kita perlu melengkapi dalam rangka mengantisipasi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah tentu yang pertama membaca, meningkatkan literasi kita terhadap semua persoalan-persoalan kehidupan kita. Dan buku adalah kuncinya di situ. Tadi saya mengutip ada satu kalimat dari Bapak menciptakan ruang-ruang kreatif. Nah, kalau saya melihat menyitir background yang ada di belakang saya ini, Bapak, ini adalah background yang saya ambil dari anak-anak Jawa Timur. Konteksnya adalah mereka sudah mampu menulis ceris, artinya sudah tumbuh itu ruang kreatif itu sampai kepada level anak. Nah, ini satu hal yang sangat menggembirakan melihat data PISA, data indeks literasi membaca Jawa Timur dan lain-lain. Mudah-mudahan ini benih yang nanti akan bertumbuh bak jamur yang telah Bapak letakkan pondasinya di Jawa Timur dalam masa pandemi ini. Mungkin yang terakhir, Bapak, dalam konteks lebih jauh lagi membangun peradaban Islam. Ini sudah nyata, artinya karya sudah ada di level pendidik maupun di level siswa. Ini saya secara pribadi mengatakan ini poin yang luar biasa terhadap pengisian ruang-ruang kreatif yang Bapak berikan kepada pendidik dan siswa dan sudah menghasilkan. Pesan Bapak
pesan Bapak untuk para pendidik, kemudian para siswa yang sudah mengisi ruang kreatif ini, nanti kaitkan dengan peradaban Islam, Bapak. Monggo, silakan. Betul. Jadi tentu terkait dengan ini semuanya, saya kok bangga betul kalau kemudian anak-anak kita, dulu ketika zaman tahun 70-an, 80-an, kita melihat ada beberapa buku yang diberi judul KKPK, Kecil-Kecil Punya Karya. Dulu ada inisiatif penerbit yang kemudian itu luar biasa. Langka, sesuatu yang langka dulu. Murid-murid kita, tingkat MI, tingkat MTS, tiba-tiba kemudian menerbitkan buku mereka, karya-karya fiksi mereka. Itu begitu sangat luar biasa waktu itu, dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, hari ini kita lebih bangga lagi, karena sesungguhnya karya KKPK itu, karya-karya anak-anak kita, ini semakin lebih banyak lagi, dengan varian penulisan yang lebih sangat luas. Menarik kalau misalnya kita cermati karya anak kita itu, ternyata tidak hanya karya-karya fiksi, tetapi juga ada karya-karya yang dengan menggunakan bahasa-bahasa akademik. Harus kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, ini saya kira ada optimisme, di mana kemudian telah lahir generasi baru yang terbiasa membaca, terbiasa menulis, terbiasa memaksimalkan potensi kreatif mereka, tidak hanya untuk dikerjakan sendiri, tetapi kemudian dituliskan untuk kemudian pengalaman-pengalaman itu dibaca oleh generasi yang lainnya, teman seusianya. Kalau ini kita pupuk terus dari sisi siswanya, kemudian guru-guru kita dorong untuk tadi ruang-ruang kreatif kita itu teraktualisasikan dengan baik, maka tentu peradaban baru itu akan terbangun dengan kesadaran, diawali dengan kesadaran menulis dan membaca. Ini saya kira mengingatkan kita kepada apa yang pernah Rasulullah lakukan di masa-masa awal-awal Islam dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pada akhirnya kesadaran untuk segala sesuatunya bertumpu kepada bacaan, bertumpu kepada analisis, bertumpu kepada pendekatan-pendekatan saintifik, ini mendapatkan momentum hari ini. Saya kira ini sisi lain yang saya kira bisa kita bangun dan bisa kita kembangkan dari tradisi PBL Cairis ini. Maka harapkan betul kita akan dorong terus mereka agar mereka punya keberanian tidak hanya menulis terkait dengan pengalaman mereka saja misalnya, tetapi juga hasil exercise mereka, hasil kajian mereka, bahasan mereka. Ini yang kita dorong bersama-sama. Sehingga dengan cara semacam itu, kita pada akhirnya akan bisa menyiapkan, saya kira, menyiapkan generasi ke depan, insya Allah akan semakin lebih baik dibandingkan dengan generasi kita hari ini. Karena kita harus menyadari tantangan yang mereka hadapi pun lebih berat ketimbang tantangan yang kita hadapi hari ini. Itu sebabnya secara normatif lalu kemudian kita ingat Ali karramallahu wajah, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah, ajarlah anak-anakmu, karena anak-anakmu itu akan hidup pada suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Tentu tantangan mereka lebih berat. Karenanya lalu kemudian wajib bagi kita membekali mereka, karena tantangan kehidupan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat ketimbang tantangan yang pernah kita hadapi bersama-sama di generasi kita ini. Saya kira ini insya Allah dengan semua ikhtiar kolektif ini, maka harapan besar untuk kemudian munculnya peradaban baru yang berbasis baca, berbasis menulis, ini bisa kita maksimalkan persiapan-persiapannya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi, berdialog tentang literasi, tentang PBL Cairis, peradaban dari Cairis. Nah, ini yang menarik, ketika virus corona menyebar, Bapak memberikan ruang pada virus literasi. Dan sekarang sudah terjawab, virus Cairis ini sudah kemana-mana,
mudah-mudahan nanti dengan virus Charis ini Islam menjadi kembali ke peradaban yang maju, artinya baik spiritual maupun nanti penguasaan ipteknya, dan Indonesia harmoni. Sekali lagi, moderasi beragama semoga bisa disumbangkan dari Jawa Timur akan nilai-nilai ke sana. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan salam literasi, salam Charis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.